dentro per Maradona, parte Maradona davanti a Galli, colpo di testa di Maradona ed è gol! Il gol di Maradona! Il gol di Maradona! Grande Atención, gol. Maradona, le puede pegar, le pegó Maradona. Maradona buscando Valencia, habilitado Valencia, Valencia por el medio Maradona. Maradona gol. Gol de Argentina Maradona. Narkoboy, wanita, party, sampai mafia memang sangat melekat pada nama Armando Diego Maradona. Tapi di sisi lain, sang maestro juga berhasil mengukir sejarah, yaitu ketika Maradona membawa Napoli, klub yang kismin, menjadi klub yang jaya raya. Dan kali ini, Mimin bakal ngebahas bagaimana seorang Maradona yang awalnya jadi pahlawan di Napoli, menjadi orang yang paling dibenci di Italia. Dan gak usah lama-lama lagi, ini dia Maradona 2019. Seperti yang kita semua tahu, setelah tragedi baku hantam di final Copa del Rey di tahun 1984, Barcelona langsung ngebuang Maradona dari list pemain musim depan. Corrado Verlaino, presiden Napoli yang tahu kabar itu, langsung gerecep ngerekrut Maradona. Rekrutan itu juga mecahin rekor transfer termahal di dunia. Padahal saat itu Napoli adalah klub dari kota termiskin di Italia. Dan di 5 Juli 1984, Maradona resmi diperkenalkan sebagai pemain baru dari Napoli. Stadion San Paolo pun penuh oleh supporter Napoli, sampai melebar ke pinggir lapangan. Saat konferensi pers, seorang jurnalis sempat nanyain, apakah transfer Maradona ini ada kaitannya dengan uang keluarga Camorra? Tapi pertanyaan itu ngebuat Verlaino marah besar. Bahkan dia sampai ngusir si jurnalis itu. Maradona yang kebingungan cuma bisa cengar-cengir. Maradona berharap Napoli bisa mendongkrak karirnya lagi setelah periode yang kacau di Barcelona. Meskipun dia harus banyak ngucap karena kemiskinannya Napoli. Gimana enggak, pas Maradona minta mansion house, dikasihnya kos-kosan. Minta disediain Ferrari, yang dikasih cuma mobil jadul. Kepindahan Maradona ke Napoli saat itu memang di luar nurul. Dimana pemain lain pada ngincer klub-klub kaya raya di Italia, si Maradona malah milik klub mediocre yang gak punya tradisi juara. Bahkan musim sebelumnya mereka juga hampir didegradasi. Terbukti di awal musim aja, Napoli udah KO dari Torino dengan skor tipis 3-0. Tapi itu hal yang normal bagi klub calon degradasi. Disitulah Maradona mulai gregetan. Dia mencoba untuk lebih beradaptasi lagi dengan karakter pemain Serie A yang waktu itu filosofi Catanaccio masih dianggap mematikan dengan sistem defense ketat dan sedikit tarkam. Maradona mencoba naikin lagi tempo permainan dengan ngasah skill dewa ngibulnya. Layaknya pemain yang lebih ngandelin otak ketimbang fisik. Filosofi permainan Maradona sebenarnya biasa aja. Dia pernah bilang bahwa dia bakal bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah yang dia maksud. Dan di pertengahan musim, penampilan Napoli mulai membaik dengan finish di urutan ke-8. Not bad lah ya buat klub miskin yang hampir degradasi. Oleh karena itu, Maradona pun mulai dianggap sebagai pahlawan oleh warga kota Napoli. Maradona juga mulai berlatih lebih keras lagi buat nyambut musim berikutnya. Masuk ke musim kompetisi 1985-86, Maradona mau Napoli punya jiwa baru. Dari yang tadinya cuma klub badut menjadi klub penantang juara. Napoli pun mulai ngejalanin musim dengan start yang cukup bagus. Dan puncaknya 3 November 1985, pertandingan kandang lawan Juventus. Di awal pertandingan aja, supporter Juve udah mulai nyanyiin chant. Izin, Napoli miskin, busung lapar, bodoh kurang pendidikan. Itu mah Konoha ya, izin. Tapi BTW, Napoli ini memang kemana-mana selalu dapat hinaan kayak gitu. Karena saking kisminnya kota tersebut. Tapi itu nggak jauh beda sama Maradona. Maradona juga sering dapat hinaan kayak gitu. Karena dia juga berasal dari kampung yang kumuh. Tapi hal itulah yang ngebuatnya jauh lebih baik. Di pertandingan itu, Maradona berhasil cetak 1 gol lewat free kick yang sangat indah. Napoli pun berhasil ngebungkam Juve dengan skor 1-0. Kemenangan itu bahkan ngebuat 5 orang fans Napoli sampai pingsan. Dan 2 orang lainnya kena serangan jantung, saking gembiranya gitu.
Maradona pun makin didewakan oleh para warga Napoli dan ngebuat kepala mafia dari keluarga Camorra, Carmine Giuliano, tertarik dengannya. Keluarga mafia ini adalah komplotan yang sangat berbahaya karena sering nebar teror di kota Napoli. Keluarga Giano bisa ngejamin nyawa Maradona di Napoli dengan syarat Maradona harus terikat dengan keluarga mafia itu. Meroketnya karir Maradona ngebuat dia kemana-mana selalu dipuja dan dikelilingi oleh woman-woman. Hasilnya satu perempuan dibuat kenyang oleh Maradona. Woman itu bernama Cristiana Sinagra yang merupakan ibu kandung dari anaknya si Maradona. BTW di tahun itu prestasi klub memang lagi naik signifikan dengan finish di urutan ketiga. Tapi fokus Maradona yang sesungguhnya adalah event Piala Dunia 86 yang akan diselenggarakan di Meksiko. Publik awalnya ragu kalau Argentina bakal berprestasi di Piala Dunia itu karena banyaknya rumor yang beredar seperti cekcoknya Maradona dengan pemain senior Daniel Passarella, taktik Carlos Bilardo yang dianggap gak JLS, dan tentu aja kekhawatiran Maradona yang baru aja ngebuat seorang woman Hamidun. Tapi pas Maradona cetak gol ke gawang Italia di babak penyisihan, publik pun akhirnya mulai percaya. Ditambah setelah gol ikonik tangan Tuhan di perempat final melawan Inggris, Maradona pun akhirnya berhasil ngebawa Argentina jadi juara dunia buat yang kedua kalinya. Dan pas Maradona pulkam, dia disambut jutaan rakyat Buenos Aires. Presiden pun bahkan sampai libur di hari itu. Itu presiden yang mana ya? Orang-orang rela berhimpit-himpitan menyambut seorang anak dari wilayah kumuh. Bahkan cover majalah di seluruh dunia dihiasi oleh tampang Maradona. Awal September 96, Maradona balik lagi ke Napoli buat nyambut musim kompetisi 1986-87 dengan diiringi gosip kelahiran anak laki-lakinya dari Cristiana Sinagra. Tapi Maradona nyangkal semua gosip itu dan berusaha fokus dengan karirnya. Dengan Maradona yang lagi OP-OP-nya, Napoli tambah brutal di awal musim. Juventus yang tahun kemarin berhasil mereka kalahin di kandang, musim ini Juve dikalahin lagi dengan skor tipis aja yaitu 3-1. Dan di minggu ke-10 mereka berhasil kedinginan di puncak klasmen. Maradona bener-bener jadi inspirasi buat semua anggota tim. Dia bisa ngangkat performa pemain mediocre jadi pemain mahal. Tahun lalu mereka cuma bisa mimpi ngalahin Juve sama Milan. Sekarang mindset mereka berubah, semuanya bisa dikalahin. Bahkan Napoli bisa ngalahin Raja Italia yaitu AC Milan dengan 1 gol berlian dari Maradona. Dan tinggal 6 pertandingan tersisa, Napoli sekarang berada di ambang juara. Dan di tanggal 10 Mei 1987, pertandingan penentu bagi Napoli buat menangin Liga. Mereka bakal ngelawan Fiorentina di kandang sendiri. Stadion San Paolo pun dihiasi dengan kibasan bendera biru langit dan bendera Italia. Maradona memang gak cetak gol di pertandingan itu, tapi dia berhasil kasih umpan kunci yang jadi gol penentu kemenangan yang dicetak oleh Andrea Carnavale. Klub SSC Napoli akhirnya berhasil menjuari Serie A untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Stadion pun pecah, gak ada kata yang tepat buat ngegambarin suasana itu. Warga kota pada kesurupan, nenek-nenek pun mendadak jadi muda lagi. Perayaan itu berlangsung sampai 2 bulan lamanya. Karena nggak lama kemudian, Napoli juga berhasil menangin Coppa Italia. Cuma 3 tahun aja sejak kedatangan Maradona, klub itu langsung merajai sepak bola Italia. Maradona pun mulai dianggap sebagai dewa dan disandingkan dengan Santo Gennaro, pendeta yang dikeramatkan oleh warga Napoli karena sama-sama dianggap sebagai penyelamat kota. Derajat penduduk Napoli memang mulai terangkat, tapi hal itu berimbas pada kehidupan pribadi keluarga Maradona. Dia jadi sulit buat bergerak, mau nongki aja susah, kemana-mana dia selalu diburu oleh fans. Sebenarnya, Maradona sendiri masih merasa sebagai anak lusuh dari kampung miskin di Argentina. Popularitas yang Maradona dapat terlalu berlebihan, yang ngebuat kesehatan mentalnya jadi terusik. Akhirnya sebagai pelarian, Maradona balik lagi pakai narkoboy. Kebetulan di Napoli, Maradona gampang banget buat dapetin itu. Tinggal telepon aja keluarga Giuliano sang mafia, barang pesanan pun akan diantar. Tapi karena dekat dengan mafia, Maradona pun menjadi makin terikat dengan mereka. Dan periode itu, Maradona sering disuruh geng mafia buat tampil di event-event yang mereka adain buat pencitraan ke publik. Maradona pun mulai kangen main di liga yang gak terlalu terkenal. Balik lagi ke urusan bola, momen penting terjadi di tahun 1989
ketika Napoli berhasil menangin UEFA Cup setelah berhasil mengalahkan Stuttgart. Rakyat Napoli pun party lagi. Ciro Ferrara sampai histeris karena dikasih asis sama Maradona, sehingga dia bisa cetak gol kemenangan. Karena pengabdiannya dirasa udah cukup, Maradona pun minta ke Fellaino agar dia diizinin pindah klub, tapi tentu aja sang presiden nolak itu. Mau apa Napoli tanpa Maradona? Memasuki persiapan musim kompetisi tahun 89-90, Maradona datang ke tempat latihan dengan menyatakan bahwa dia siap ngikutin kemauannya Corrado Fellaino, tapi komuknya nggak bisa bohong ya guys ya. Tapi walaupun begitu, Maradona tetap tampil dengan karomahnya ngebawa Napoli tampil perkasa di Liga. Dan efek sampingnya, Maradona butuh lebih banyak asupan narkoboy. Sekarang jadwal rutinnya adalah Senin sampai Rabu, dia party. Baru di hari Kamis sampai Minggu, dia bersih-bersih badan untuk bertanding di Liga. Rutinitas itu terus berlangsung sepanjang musim itu. Pihak klub termasuk juga Fellaino yang tahu kondisi Maradona itu, mereka malah lebih milih untuk nutupin. Bahkan setelah pertandingan, mereka selalu ngatur agar kiih orang lain yang dipakai buat tes urin. Untungnya prosedur saat itu nggak terlalu ketat ya guys ya. Dan nggak cuma urusan mental, sekarang juga urusan fisik Maradona juga jadi nightmare. Karena para defender makin brutal menempel si Maradona. Maradona jadi sering ngerasa kesakitan, sehingga dia harus sering diberi suntikan obat pereda sakit agar dia bisa bermain. Pas Maradona lagi sober, dia sebisa mungkin nikmatin kebebasannya dengan ngebawa keluarganya jalan-jalan di malam hari. Tapi sedikit aja dia keluar rumah, informasi udah sampai ke telinga Carmine Giuliano. Si mafia itu mencegat Maradona dan maksa ngebawa dia ke tengah warga Napoli di kawasan kumuh. Sang kapten pun harus legowo dengan ujian tersebut. Akibatnya Maradona balik lagi konsumsi narkoboy. Itulah cara si gangster buat ngontrol si Maradona dengan manfaatin kecanduannya. Harga yang harus dibayar mahal oleh seorang Maradona efek dari karomahnya yang tiada tara. Pertandingan terakhir di musim 89-90, Napoli cuma butuh 1 angka aja untuk ngeklaim gelar juara Liga. Dan tebak, ya Napoli dengan Maradona berhasil menjuari Serie A buat yang kedua kalinya. Tapi yang bikin salpok yaitu reaksi Maradona yang terlihat biasa-biasa aja. Berbanding terbalik, seluruh bagian klub Napoli ngerayainnya gila-gilaan. Presiden klub pun sampai mandi Homer di ruang ganti pemain. Fellaino juga makin berambisi buat menangin UCL di tahun depan. Tahun 1990 datanglah edisi Pildun dan Italia terpilih sebagai tuan rumah. Mereka optimis bisa menangin Pildun itu karena di tahun itu Italia diisi skuad yang sangat mematikan seperti Roberto Baggio si kuncir kuda, Maldini Brondong, sampai Franco Baresi. Maradona sendiri walau di tahun itu dia lagi stres-stresnya, tapi Maradona mempersiapkan diri dengan serius supaya bisa ngukir sejarah lagi. Ngebawa Argentina juara dunia 2 times in a row. Meskipun gak sehebat Pildun sebelumnya, Argentina masih lolos sampai perempat final dan bertemu dengan Yugoslavia. Tapi pertandingan itu harus ditentuin lewat adu penalti ple. Maradona gagal cetak gol, tapi untungnya Argen punya kiper seorang Sergio Goycochea yang berhasil nepis tendangan penalti pemain Yugoslavia. Argentina pun berhasil masuk semifinal. Dan di Roma, Italia juga berhasil ngamanin tiket semifinal setelah ngalahin Irlandia 1-0. Dan udah pasti di semifinal nanti Italia bakal ketemu Argen. Dan pertandingan itu bakal diadain di kota Napoli, kampung keduanya Maradona. Banyak yang bilang kalau panitia penyelenggara terlalu bodoh, mereka seharusnya nggak mainin pertandingan itu di kota Napoli. Karena selepas itu Maradona tampil dengan speak iblisnya. Maradona ngajak warga kota Napoli buat pro ke Argen. Hitung-hitung balas budi lah katanya, karena Maradona udah ngangkat derajat kota itu. Penduduk Napoli pun terpecah menjadi 2 kubu, ada yang mendukung si Maradona dan Argentina, dan yang lain tetap ngedukung Italia, tanpa peduli setan akan jasa Maradona. Pertandingan pun diawali makian penonton, yang tentunya mayoritas adalah pendukung Italia. Maradona memang tampil epik, tapi pertandingan berjalan ketat kayak sempak baru. Italia sempat unggul 1-0, sebelum akhirnya disamakan oleh gol sundulan Claudio Caniggia. Skor pun tetap imbang sehingga harus ditentuin lewat adu penalti. Penendang penalti pertama dari kedua tim melaksanakan tugasnya dengan baik.
Roberto Donadoni maju jadi eksekutor keempat, tapi tendangannya berhasil diblok Sergio Goycochea. Dari tim Argentina, Maradona yang maju jadi eksekutor. Maradona pun berhasil cetak gol. Eksekutor kelima Italia, Aldo Serena, tendangannya lagi-lagi bisa diblok oleh seorang Sergio Goycochea dan ngubur mimpi Italia sampai semifinal aja. Maradona ngerayain kemenangan itu terlalu berlebihan yang ngebuat Maradona makin dibenci. Akibatnya Napoli berhenti ngelindungi Maradona dari pers, dari hukum, dan dari petugas pajak. Dan besoknya koran-koran Italia nulis kata-kata segede gaban di halaman depan bahwa Maradona adalah iblis dan Lucifer itu tinggal di Napoli. Bahkan survei Republika nempatin Maradona sebagai orang yang paling dibenci se-Italia, jauh di atas politikus korup dan para diktator. Tibalah partai final, saat lagu kebangsaan Argen dikumandangkan, nggak ada sedikit pun respect. Yang ada malah cemoohan dari warga Italia. Argentina pun kalah, Maradona nggak jadi ngukir sejarah. Malah setelah momen Pildun itu, dia nggak lagi dapat respect. Bahkan di malam Natal pun, Maradona dibiarin duduk sendirian. Musibah lain pun datang, telepon rumah Maradona mulai disadap buat ngorek borok sang bintang. Operasi itu berhasil nyadap Maradona yang lagi memesan narkoboy plus 2 orang LC. 14 Februari 1991 di Napoli, aparat pun ngumumin kalau Maradona dituntut dengan tuduhan drugs traffic dan prostitusi. Tuntutan itu jadi bukti akan rumor yang selama ini beredar bahwa Maradona adalah seorang jangki. Maradona pun terancam hukuman 20 tahun penjara. Senjata makan tuan juga buat keluarga Camorra. Mereka ikut terseret karena kedekatannya dengan Maradona. Setelah melewati persidangan yang sengit, Maradona didakwa 1 tahun 2 bulan penjara. Tapi karena Maradona selama sidang berada di Argentina, hukuman itu pun diganti jadi larangan bertanding. Hukuman penjara bakal diterapin kalau dia ngulangin lagi perbuatannya. Setelah balik ke Italia, Maradona yang saat itu bertanding melawan Bari, seusai pertandingan, hasil tes doping Maradona dinyatakan positif mengandung narkoboy. Maradona akhirnya kena hukuman 15 bulan larangan bertanding di Serie A dan dilarang mengikuti pertandingan internasional oleh FIFA sampai dengan bulan Juli di tahun 1992. Maradona bener-bener hancur atau mungkin sengaja dihancurin. Setelah dapat hukuman itu, Maradona ngambek, langsung pulang kampung ngebawa keluarganya dan gak lama masih di bulan April, Maradona ditangkap lagi oleh Isolop. Dia digerebek lagi pesta narkoboy di sebuah apartemen. Maradona pun ngejalanin rehabilitasi dan di awal musim 92-93 Maradona keluar dari Napoli lalu pindah ke Sevilla dan akhirnya di tahun 1996 dia pensiun di Boca Junior diiringi dengan sebuah acara perpisahan yang sangat mengharukan dan cerita pun berakhir. Maradona memang gak ngoleksi trofi sebanyak Messi, gak cetak gol sebanyak Ronaldo, tapi dunia harus ngakuin bahkan Ronaldo dan Messi pun nggak bisa ngebuat klub miskin menjadi klub yang jaya raya. Ditambah Serie A saat itu adalah liga yang paling mematikan di dunia. Oke, segitu aja. Saya Juple, salam cabut.